action let's go 저 건물을 찾으러 Audio Jungle. Selamat pagi, kembali lagi pada berita hari ini. Pada masa sekarang ini, kenakalan remaja tidak lagi asing. Kenakalan remaja dapat berbentuk apa saja dan di mana saja. Saat ini, kenakalan remaja kerap terjadi di sekolah, seperti merokok dan membolos. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti pertemanan. Tindakan ini tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi belakangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya yang saat ini sedang bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya bersama narasumber yang bernama Yunita selaku guru di SMA Negeri 1 Waru. Semakin maraknya kenakalan remaja yang ada di SMA Negeri 1 Waru, apa saja kenakalan remaja yang kerap dilakukan di SMA Negeri 1 Waru ini? Kenakalan yang sering dilakukan di SMA Negeri 1 Waru ini tidak iso digebyah ya, tidak bisa disamaratakan. Karena tidak semua anak itu nakal sama. Mungkin ada yang suka bolos, ada satu atau dua anak saja yang mungkin merokok di sekolahan, anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak bisa digebyah uyah. Tidak bisa anak SMA Waru ini nakal ini, tidak bisa. Jadi random. Ada yang ini, tapi alhamdulillah hanya sedikit saja. Hanya sebagian anak, enggak sampai sebagian, hanya satu dua anak saja di satu angkatan, satu sekolahan yang nakal. Baik Bu, siapa saja yang sering melakukan tindakan tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut? Untuk siapa yang melakukan itu hal yang karena tidak sama, setiap kenakalan itu kan berbeda-beda. Ya. Kasus yang kemarin ada yang tidak mengerjakan tugas di jam saya. Itu tidak semua anak dan tidak hanya anak-anak itu saja. Mungkin mereka itu melakukan kenakalan tersebut karena mungkin tidak bisa. Seperti membuat wayang. Mungkin hanya anak yang tidak bisa membuat wayang atau membuat kerajinan saja yang melakukan hal tersebut. Untuk cari oknumnya siapa, kita tidak bisa memastikan. Tidak sama karena setiap anak itu kenakalnya berbeda. Baik Bu, kapan tindakan sering dilakukan oleh siswa? Biasanya kenakalan tersebut muncul ketika mereka itu ada ruang. Ada ruang untuk mereka melakukan hal tersebut. Seperti halnya lompat pagar. Anak tidak akan pernah lompat pagar ketika ada guru di kelas, pembelajaran di kelas. Berarti ada salah satu yang kosong. Mungkin bapak ibu dia berada di luar kelas hingga mengakibatkan anak tersebut ingin lompat pagar untuk meninggalkan area sekolah. Ada lagi, mungkin gerbang sekolahan sudah ditutup. Anak tersebut ingin masuk seperti apa? Dengan cara lompat pagar. Oke. Gimana tindakan tersebut sering dilakukan? Di mana ya? Tergantung dengan kondisi kenakalan tersebut. Tapi untuk merokok itu untuk SMA Waru bisa diminimalis banget. Kemungkinan anak tersebut hanya merokok di area toilet saja. Dan itu hanya satu dua anak saja, tidak lebih. Menurut Ibu, mengapa mereka sering melakukan tindakan tersebut? Mungkin karena ada yang terpengaruh dengan temannya, mungkin ada yang keinginannya sendiri, mungkin juga ada yang karena iseng-iseng belaka, tergantung dari individunya masing-masing. Baik. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kenakalan remaja menurut yang sering terjadi di SMA Negeri 1 Waru ini? Menurut saya kenakalan remaja di SMA Negeri 1 Waru ini masih bisa kita tangani, masih dalam taraf wajar, masih dalam taraf nakale bocah nom, nakale bocah sekolah. Tidak lebih, tidak ada anak SMA Waru yang terlibat kriminal, apalagi narkoba, insya Allah tidak ada. Cuman nakal-nakal yang iseng, anak-anak kecil saja. Menurut Ibu, adakah solusi untuk mengurangi tindakan kenakalan remaja yang kerap terjadi ini? Solusinya kembali ke diri mereka sendiri.
kembali ke kita masing-masing, dan Bapak Ibu guru juga lebih mungkin ada pendekatan kepada anak-anak, bagaimana sih agar mereka itu merasa aman, nyaman. Ketika anak sudah nyaman di kelas, nyaman dengan Bapak Ibu guru, untuk berbuat nakal itu hal yang tidak mungkin. Saya pergaulan juga ya Bu. Iya, mungkin bisa. Sekian Bu, terima kasih ingin diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikut bukti kenakalan remaja yang terjadi di SMA Negeri 1 Waru. Kemudian akan dilanjutkan oleh salah satu rekan saya yang sedang bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Waru. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Aisyah. Jadi sekarang saya sedang bersama Bu Zaki, salah satu guru di SMA Negeri 1 Waru. Jadi Ibu, yang pertama, apa saja kenakalan remaja yang kerap dilakukan di SMA Negeri 1 Waru ini sih? Oke, baik. Ada beberapa pelanggaran atau kenakalan remaja yang dilakukan di SMA Negeri 1 Waru. Satu, yaitu kenakalan penggunaan atribut. Yang kedua, rambut. Yang ketiga, bolos. Yang keempat, ada beragam kenakalan seperti merokok, sampai dengan kenakalan di mana mereka berbohong kepada guru seperti itu, atau jiplak tanda tangan gitu. Jadi siapa saja yang sering melakukan tindakan tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas kasus-kasus yang terjadi? Oke, untuk siapa pelakunya atau yang sering melakukan, Bu Zaki tidak bisa menyebutkan karena nanti akan melakukan pencemaran nama baik ya. Kalau bertanggung jawab, tentu yang bertanggung jawab adalah anak itu sendiri, orang tua, dan juga wali kelasnya, juga guru-gurunya untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut atau pelanggaran tersebut. Kapan tindakan tersebut sering dilakukan oleh siswa? Oke, untuk kapannya ini tergantung dari pelanggarannya dulu. Kalau pelanggaran seperti atribut, terus kelengkapan segala macamnya itu sering terjadi, kita lihat di waktu upacara di hari Senin itu terlihat siapa yang tidak lengkap terhadap pemakaian atribut. Terus kalau pembolos atau bolos sekolah ya, bolos yang melompat pagar itu sering terjadi di jam-jam terakhir, lebih dari jam 12 ini biasanya ada gitu yang keluar. Apalagi pas waktu di SMA 1 Waru itu ada kegiatan. Misalnya itu pada waktu dia ada kegiatan masa MPLS itu kan banyak yang kelas 11 sampai 12 itu yang tiba-tiba keluar dari sekolah. Itu kan termasuk dalam pembolosan atau pelanggaran. Kalau misalnya yang perokok itu biasanya di jam-jam istirahat di kamar mandi bagian belakang itu sering sekali anak-anak yang merokok di situ. Dan seperti kita menemui anak-anak itu sudah ketangkep beberapa anak kayak gitu. Kan tadi disebutkan banyak pelanggaran nih Bu. Terus di mana saja sih tindakan tersebut bisa dilakukan? Ya, di mananya tadi sudah sebutkan ya, untuk merokok di bagian kamar mandi belakang. Kalau dia bolos lompat pagar itu biasanya di pagar belakang yang dekat kamar mandi cewek belakang sendiri, pojokan itu. Terus kemudian kalau atribut bisa kita lihat ya di waktu di upacara di lapangan depan gitu. Terus Ibu, Menurut Ibu, mengapa mereka sering melakukan tindakan tersebut? oke, untuk atribut ya, pelanggaran mengenai atribut, mengapa kok mereka melakukannya? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka belum beli. Terus kemudian penjahitnya belum selesai untuk menjahit, seperti itu. Terus kemudian kalau yang merokok, kemungkinan ini adalah pengaruh dari lingkungannya. Kan masa transisi ini kebetulan yang melakukan itu adalah anak-anak kelas 10. Jadi masa transisi dari SMP ke SMA, seperti itu. Kalau untuk bolos, kenapa dilakukan? Karena mungkin mereka berpikir tidak ada jam pelajaran, makanya mereka perlu cabut dari sekolah. Lalu bagaimana tanggapan Ibu mengenai kenakalan remaja yang sering terjadi di SMA Negeri 1 Waru? Oke. Kalau menurut saya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya kalau sekedar atribut sama bolos itu masih bisa dimaklumin. Tapi kalau pada tingkatan merokok ya itu sebenarnya poin pelanggarannya sangat besar. Hampir 55 lah, 55%. Sebenarnya kalian kan ada batas untuk batas batas toleransi yaitu 100%. Nah, untuk merokok sendiri ini adalah 55%. Berarti sisanya masih 45%. Nah, jika nanti kalian memenuhi sampai 100%, kemungkinan ya bisa dikeluarkan dari sekolah, seperti itu. Nah, kalau untuk sekedar atribut atau bolos sekolah itu masih bisa kita maklumin. Untuk kenakalan yang ringan seperti itu.
Lalu menurut Ibu, apakah ada solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan kenakalan remaja yang kerap terjadi? Oke, untuk kenakalan remaja yang tingkat sekolah seperti itu ya, yang sekedar ringan segala macam ataupun yang cukup besar resikonya seperti merokok, itu kan sudah ada tindakan dari kita tim tatip. Yang pertama yaitu kita menyediakan buku tatipnya. Ya, terus kemudian ada pengisian data-data sampai penandatanganan memakai materai. Itu kan sudah tanda tangan secara hukum, di mana kalian harus mematuhi peraturan yang ada di dalam buku tatip tersebut dan harus melihat berapa sih poin-poin yang harus didapat di situ. Kalau saya melanggar bolos, berapa poin di situ? Nah, kalau sampai 100% berarti kan harus ada resiko yang harus ditanggung sendiri oleh anak itu. Nah, selain buku tatip, terus kemudian kita para guru tata tertib ya, pembina OSIS ini ya, yang termasuk dalam guru tatip, itu kita sudah melakukan sidak mandiri atau razia ya, modelnya kayak gitu, razia ke kelas tertentu yang memang direquestkan untuk kita, Bu, mohon untuk datang ke kelas sekian di kelas 10 ini, minta tolong untuk dirazia. Yoi, kita datang ke situ, berarti ada tindakan di situ. Terus kemudian kita sebagai guru tatip juga sudah melakukan apa ya, di depan itu menyambut segala macam. Terus kemudian sambil menyambut itu kita menyeleksi ya, melihat mana sih anak-anak yang memakai pelanggaran yang kurang, misalnya di atribut kayak gitu. Terus kemudian tindakan yang lebih parah lagi di bagian merokok, kita sudah menentukan peringatan 1, peringatan 2. Sampai peringatan 2 tidak dihimbaukan, maka kemungkinan besar nanti anak tersebut bisa dikeluarkan. Begitu. Terus kemudian kita sudah ada kerjasama antara guru tatip, walas, guru BK, dan juga orang tua sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf jika mengganggu. Baik, kami kembalikan ke studio utama. Terima kasih kepada rekan saya yang telah melakukan wawancara. Kenakalan remaja seperti merokok dan bolos sekolah memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif merokok antara lain dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, serta penyakit paru-paru kronis. Sedangkan dampak negatif membolos sekolah sendiri yaitu dampak menyebabkan minat terhadap pelajaran semakin berkurang, hasil belajar yang tidak sesuai, serta tidak naik kelas. Jadi tadi adalah sedikit informasi tentang kenakalan remaja yang terjadi di sekolah-sekolah. Sekian berita pada pagi hari ini. Saya Desi Markaberianti Dan saya Aisyah Putri Dewantika. pamit undur diri. Terima kasih. Jadi Bu Zaki juga menyampaikan bahwa di SMA N 1 Waru terdapat buku tatip yang diharapkan dapat menekan tindakan kenakalan remaja. Buku tatip tersebut berisi data diri, tanda tangan bermaterai, juga poin-poin pelanggaran. Dengan begitu, siswa telah melakukan perjanjian secara hukum dan akan mendapat konsekuensi seperti yang telah ditetapkan. Menurut penuturan Bu Yunita, solusi dari kenakalan remaja adalah kembali ke diri sendiri. Bapak atau ibu guru juga melakukan pendekatan pada anak-anak. Sekian video teks berita dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.